Ukraina perintahkan tentaranya di Mariupol menyerah, Rusia menang. Ukraina mengeluarkan perintah bagi para tentaranya untuk menyerah dan berhenti mempertahankan Mariupol. Perintah keluar saat Rusia mengumumkan seluruh kota itu, termasuk pabrik baja Azovstal, telah dibebaskan. Sebuah video dibagikan oleh Komandan Resimen Azov Ukraina, Letnan Kolonel Denis Propopenko, dari dalam pabrik baja Azovstal di Mariupol mengatakan perintah telah dikeluarkan untuk melestarikan kehidupan dan kesehatan tentara garnisun dan berhenti membela kota. Meskipun pertempuran sengit dan kurangnya pasokan, kami terus-menerus menekankan 3 kondisi terpenting bagi kami: warga sipil terluka dan meninggal, warga sipil dievakuasi, katanya, seperti dikutip CNN. Ini terjadi ketika kota yang terkepung selama 82 hari itu direbut sepenuhnya oleh pasukan Rusia pada 20 Mei. Selama ini, kebuntuan terjadi di pabrik baja Azovstal yang menjadi benteng terakhir Ukraina melawan pasukan Rusia. Sehubungan dengan penyerahan itu, Letnan Kolonel Propopenko mengatakan dia berharap para pejuang yang terluka akan dievakuasi ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Yang terluka parah menerima bantuan yang diperlukan. Mereka dievakuasi dengan pertukaran dan pengiriman lebih lanjut direncanakan ke wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina. Untuk pahlawan yang gugur, prosesnya sedang berlangsung, tapi saya berharap dalam waktu dekat keluarga dan seluruh orang Ukraina akan dapat menguburkan tentara mereka dengan terhormat. Diyakini masih ada beberapa ratus tentara yang tersisa di benteng terakhir Ukraina, namun Moskow telah secara resmi menyatakan kemenangan atas pabrik baja tersebut. Kantor berita API melaporkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diduga memerintahkan tentara Moskow merebut pabrik baja Azovstal dan dengan demikian menyelesaikan pengambil alihan Mariupol. Shoigu telah langsung melaporkan berita tersebut kepada Presiden Vladimir Putin, di mana kantor berita negara Rusia RIA Novosti menyatakan bahwa total 2.439 tentara Ukraina telah menyerah sejak Senin lalu. Beberapa tentara yang menyerah telah diambil sebagai tahanan, dengan yang lain dibawa ke bekas koloni penjara dan beberapa dirawat di rumah sakit. Media Rusia mengklaim bahwa seluruh pasukan Ukraina meninggalkan Azovstal, namun Ukraina belum mengkonfirmasi klaim tersebut. Jatuhnya Mariupol juga berarti Rusia telah mengamankan salah satu kemenangan terbesarnya melawan Ukraina sejak invasinya. Diyakini pertempuran untuk kota pelabuhan itu didasarkan pada permainan strategi untuk memastikan koridor darat bisa ada antara Donbas, tempat pertempuran ganas berlanjut, dan semenanjung Crimea yang dikuasai Rusia. Sepanjang invasi Rusia ke Mariupol, kota ini telah mengalami beberapa pengeboman dan serangan terburuk dari pasukan Moskow. Sejak awal invasi, Moskow menghantam kota ini dengan artileri dan misil sambil berusaha memutus aliran listrik, makanan, air, pemanas, dan pasokan medis dari warga sipil. Sebuah serangan udara di rumah sakit bersalin nomor 3 kota itu juga secara internasional dikecam sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, di mana pengeboman itu menewaskan sedikitnya 4 orang, mengakibatkan 1 bayi yang lahir meninggal. Rusia klaim nyaris 2.000 tentara Ukraina menyerahkan diri di Mariupol. Jumlah tentara Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan kembali bertambah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim nyaris 2.000 tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik baja Azovstal Mariupol telah menyerahkan diri kepada pasukan Moskow. Seperti dilansir Reuters dan AFP Jumat 20 Mei, Shoigu dalam pernyataan terbaru seperti dikutip kantor berita Rusia TASS News Agency menyebut sudah sekitar 1.908 tentara Ukraina yang menyerahkan diri di Mariupol yang dikuasai pasukan Rusia.
Klaim Shoigu itu belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Namun diketahui bahwa ratusan tentara Ukraina yang selama beberapa minggu terakhir bersembunyi di dalam bunker dan terowongan yang ada di bawah pabrik baja Azovstal yang dikepung pasukan Moskow dalam invasinya. Pihak Rusia dan Ukraina memberikan perkiraan yang berbeda soal jumlah tentara yang bersembunyi di dalam pabrik tersebut. Pada hari Kamis 19 Mei waktu setempat, Moskow menyebut 1.730 petempur Ukraina telah meletakkan senjatanya di komplek pabrik baja Azovstal. Para petempur Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan telah dibawa ke area yang dikuasai Moskow. Diketahui bahwa pabrik baja Azovstal mewakili benteng perlawanan terakhir Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Otoritas Ukraina menyatakan upaya terus dilakukan untuk mengevakuasi para tempur yang masih bertahan di dalam pabrik. Otoritas Ukraina mengharapkan adanya pertukaran tahanan untuk para petempurnya itu dengan tahanan perang Rusia yang ditangkap oleh pasukan Kiev. Pasukan Azov dibidik lewat udara, persembunyiannya di Azovstal hancur dibom Rusia. Beredar video yang menunjukkan pasukan khusus Ukraina dari batalion Azov yang masih tersisa memutuskan untuk tetap melawan agresi militer Rusia di Azovstal. Diketahui jika pabrik baja Azovstal yang berada di tenggara kawasan kota pelabuhan Mariupol merupakan benteng terakhir pasukan Ukraina untuk mempertahankan Mariupol dari tangan Rusia. Walaupun pasukan Ukraina yang menamai dirinya sebagai batalion Azov terkepung oleh unit bersenjata Rusia. Seperti dalam video yang diunggah Telegram @Timzov, terlihat beberapa tentara Azov keluar untuk melakukan perlawanan kembali dengan tentara Rusia di area tersebut. Dua tentara yang terekam berulang kali terkena tembakan, lalu dalam waktu singkat markas tempat tentara Azov bersembunyi itu langsung dibombardir pasukan Rusia lewat serangan udara. Sejak kemarin Rusia terus membombardir persembunyian tentara batalion Azov di Azovstal tanpa henti untuk menumpaskan sisa-sisa perlawanan dari Ukraina di Mariupol. Pada keterangan video tersebut ditulis jika Batalion 5 dari Kementerian Dalam Negeri DPR sedang bertempur di Azovstal. Dikutip Hops.id pada Jumat 13 Mei 2022.